Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika, yaitu di materi aljabar. Apa sih itu aljabar? Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. Nih, maksudnya apa ya? Nah, di sini Ibu akan memberikan ilustrasi mengenai apa sih itu simbol-simbol. Di sini ada kotak. Nah, ada satu kotak bola. Satu kotak bola ini kita kan nggak tahu ya isinya ada berapa. Makanya kita simbolkan kotak bola ini dalam bentuk aljabarnya, yaitu kita misalkan dengan X. Boleh nggak dengan angka yang lain juga boleh. Maksudnya bukan dengan angka ya. Boleh nggak dengan variabel yang lain atau dengan huruf yang lain? Boleh. Bisa A, bisa B, C, sampai Z. Di sini Ibu misalkan satu kotak bola ini itu bentuk aljabarnya adalah X, yang artinya satu kotak bola. Kenapa kita manipulasi dengan simbol yaitu berupa huruf X? Karena kita nggak tahu di dalam kotak ini itu ada berapa bola. Lalu bolanya sendiri kita nggak usah pakai simbol karena ini sudah jelas. Berarti bentuknya adalah angka atau bisa kita sebut dengan angka 2 karena bolanya ada 2. Jadi artinya 2 bola. Di sini ada 2 kotak bola. Kita nggak tahu isi kotak bola ini bolanya ada berapa. Maka kita misalkan satu kotak bola ditambah satu kotak bola, jadi ada 2 kotak bola. Atau bisa kita sebut dengan 2X. Lalu bagaimana kalau seperti ini? 2 kotak bola ada 4 bola. Nah, 4 bolanya sendiri kan udah jelas ya. Berarti 2 kotak bola kita anggap 2X. 1X, 1X. Jadi 2X atau 2 kotak bola. Ingat ya, X di sini adalah simbol untuk kotak bola. Jadi 2 kotak bola ditambah 4 bola. Lalu jika ada 1 tabung bola, maka kita bisa menuliskannya tadi kan ini ya, 1 kotak bola, 1 kotak bola. 1 kotak bola dengan 1 kotak bola ini bisa kita jumlahkan, jadi ada 2 kotak bola. Bisa nggak dijumlahkan dengan ini? Tidak bisa karena bentuknya beda. Ini mah tabung bola. Makanya kita tuliskan seperti ini. 2 kotak bola ditambah 1 tabung bola ditambah 4. Maka bisa kita tulis 2X tambah Y tambah 4. Nah, untuk 1 tabung bola ini kita misalkan lagi dengan simbol-simbol yang lain. Misalkan Y. 1 tabung bola ini di sini Ibu ibaratkan itu dengan simbol Y. Jadi 2 kotak bola ditambah 1 tabung bola atau 2X tambah 1Y ditambah 4. Ingat ya, kotak bola dengan tabung bola nggak bisa dijumlah karena ini berbeda jenisnya. 2 kotak bola, 3 tabung bola, lalu di sini ada 6 bola. Maka kita bisa tuliskan 2X tambah 3Y, kan 1 tabung bola, 1 tabung bola, 1 tabung bola. Ini jenisnya sama, maka kita bisa jumlahkan 1Y, 1Y, 1Y. Jadi ada 3Y atau 3 tabung bola. Tambah 6. Jadi aljabarnya adalah 2X tambah 3Y tambah 6. Nah, lalu ini kalau yang banyak bagaimana? Kalau yang banyak, ini 3 tabung bola, maka kita bisa tulis 3X. Ini ada 4 tabung bola, maka kita tuliskan 4Y. Lalu bolanya di sini ada 8, berarti tambah 8. Maka bentuk aljabarnya adalah 3X untuk 3 kotak bola, 4Y untuk 4 tabung bola, dan 8 untuk bolanya sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan ya. Jadi menjumlahkan itu pasti dengan yang satu jenis. Tabung jumlahkan dengan tabung lagi, kotak jumlahkan dengan kotak lagi. Jadi kita tidak bisa menuliskan ada 7 tabung kotak bola. Kita nggak bisa nulis seperti itu. Tapi 3X tambah 4Y atau 3
kotak bola tambah 4 tabung bola. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan simbol-simbol. Simbol-simbol, Ibu tekankan lagi, bisa kalian ngambil dari semua huruf. Nah, sekarang kita pelajari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Suku, nah, suku itu biasanya itu dipisahkan dengan tanda positif atau negatif. Jika dipisahkan oleh tanda negatif dan positif, berarti itu udah berlainan suku. Maka di sini ada 2 suku. Yang pertama suku 2x, yang kedua sukunya 4. Jadi ingat ya, mau kita mencari berapa suku, itu tandanya adalah dipisahkan oleh tanda positif atau tanda negatif. Paham ya? Suku itu variabel beserta koefisiennya termasuk konstanta. Pokoknya yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Ini sudah Ibu jelaskan ya. Lalu apa sih koefisien? Nah, ini koefisien. Koefisien adalah angka atau konstanta yang nempel sama huruf. Jadi angka yang nempel sama huruf. Ini disebut dengan koefisien. Angka 2 ini kita sebut dengan koefisien. Lalu variabel itu apa? Variabel itu adalah huruf dari A sampai Z. Atau variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Jadi variabel itu adalah huruf sebagai pengganti suatu bilangan. Kayak tadi kotak bola ya, berarti pengganti untuk nama kotak bola. Koefisien dan variabel, jangan salah ya. Nah, sekarang kalau yang tidak ada huruf di belakangnya, jika tidak ada huruf di belakangnya, ini disebut konstanta. Dari kata konstan, konstan itu stabil ya. Berarti ini hanya berupa suku atau angka atau bilangan yang tidak ada variabelnya. Nah, lalu Ibu tekankan di sini nih. Di sini kan 2x, berarti x itu koefisiennya atau angka di depannya adalah 2. Lalu bagaimana dengan x? Bu, di sini tidak ada angka. Ya betul, memang tidak ada angka di depannya. Tapi dia memiliki angka di depannya atau koefisien, yaitu 1. Jadi x itu bisa kita tulis 1x. Jadi bukan tidak punya angka di depannya, tapi punya. Koefisiennya adalah 1. Tapi karena jarang dituliskan, maka kita tuliskan hanya x saja. Jadi ingat ya, x itu tetap koefisiennya adalah 1. Variabel x juga memiliki pangkat 1. Nah, x itu sebetulnya punya pangkat. Jadi x pangkat 1. Tapi karena 1 ini jarang ditulis, maka kita sebut x. Jadi ingat ya, x itu pangkatnya 1. Walaupun nggak ditulis di sini 1, tapi pangkatnya adalah 1. Begitupun koefisiennya. Kalau nggak ada angka di depannya, ada. Ini adalah angkanya 1, tapi memang jarang dituliskan. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ini ada syarat yang harus kalian penuhi ya. Syarat penjumlahan dan pengurangan adalah variabel harus sama. Tadi variabel sudah ditekankan, itu hurufnya harus sama. Hurufnya harus sama, juga pangkat dari hurufnya atau pangkat dari variabelnya itu harus sama. Nah, hasil dari penjumlahan dan pengurangan tidak mempengaruhi bentuk variabel. Kayak tadi ya, 1 kotak bola, ada 1 kotak bola. Jadi tetap jawabannya 2 kotak bola. Nah, kotak bolanya itu tidak boleh berubah. Tidak boleh jadi kotak lingkaran, nggak bisa. Jadi bentuk variabel itu tetap. Nah, lalu bagaimana jika ada variabel yang berbeda? Itu jangan dijumlah atau dikurangi, tetap saja apa adanya. Jadi pada intinya penjumlahan pengurangan aljabar itu adalah menjumlahkan atau mengurangi suku-suku sejenis, di mana suku-suku sejenis itu adalah yang memiliki variabel, huruf, dan pangkat yang sama. Oke, kita cek yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu x tambah x. X-nya di sini hurufnya udah sama. Ini X, ini X. Anggap ini kayak tadi ya, kotak bola, ini juga kotak bola. Lalu di sini angkanya berapa? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jika tidak ada angka di depan huruf, di depan variabel, berarti itu adalah 1.
Nah, ingat di sini hasil dari penjumlahan tidak mengurangi bentuk variabel. Pasti jawabannya X lagi. X, maka jawabannya pun adalah X. Nah, kita jumlahkan angkanya atau koefisiennya. 1, ini 1. 1 tambah 1, ya jadi 2. Karena variabelnya X, maka X. Ingat, X ini tidak boleh berubah. Jadi tidak mempengaruhi bentuk variabel. 1 kotak bola tambah 1 kotak bola, ya betul. Jadi ada 2 kotak bola. Kotak bolanya di sini sendiri adalah X. Paham ya? Jadi tidak mengubah bentuk variabel. Lalu yang nomor 2. Kita lihat variabelnya dulu. Ini X. Ini X, oh ini variabelnya sama, hurufnya sama. Kalau hurufnya sama, kita lihat pangkatnya. Ini nggak ada pangkat, Bu, berarti pangkatnya 1. Ini juga tidak ada pangkat, berarti pangkatnya 1. Oh, berarti sudah sama. Kalau sudah sama seperti ini, kita jumlahkan angkanya. 2 tambah 6, 8, X. Ingat ya, tidak mempengaruhi bentuk variabel. Kalau di sini soalnya X, maka jawabannya X juga. 2 kotak bola tambah 6 kotak bola. Jadi ada 8 kotak bola. Yang nomor 3. Di sini variabelnya X. Di sini pun X. Kalau variabelnya sama X, nah sekarang kita lihat pangkatnya. Bu, ini nggak ada pangkat, berarti 1. Ini pangkatnya 2. Nah, ini berbeda. Jika berbeda pangkatnya, nah ini kan pangkatnya 1 ya. Ini berbeda, ini 1, ini 2, berarti tidak bisa dijumlah. Ingat poin yang keempat. Poin yang keempat, jika ada variabel yang berbeda, jangan dijumlah atau dikurangi, tetap saja. Nah, karena ini nggak bisa dijumlah, kita tulis sama seperti apa adanya. 3X kita tulis 3X. X kuadrat kita tulis X kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pangkatnya beda atau variabelnya beda, ini nggak boleh dijumlah. Contohnya seperti ini lagi. Ini X, ini Y, ini Z. Hurufnya berbeda. Wah, kalau jelas ya, kalau hurufnya aja berbeda, nggak bisa dijumlah atau dikurangi. Maka tulis apa adanya. X tambah Y tambah Z. Paham ya? Jadi lihat. Jika ada yang berbeda, jangan sekali-kali dijumlah, tulis saja apa adanya. Nih, X kurangi X, kita lihat variabelnya sama. Ini X, ini X, pangkatnya pun nggak ada, otomatis pangkatnya 1 ya. Artinya 1 bukannya nggak ada. Berarti pangkatnya sama, hurufnya juga sama, maka bisa dijumlah. Ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. 1 kurangi 1, ya 0. 0X. 0X ya 0. 5X kurangi X. Ini artinya kalau ibu jabarkan 5 kotak bola dikurangi 1 kotak bola. Ya pasti ada 4 kotak bola ya. Nah, kita lihat dulu. Ini hurufnya sama X. Pangkatnya pun sama 1. Berarti bisa dikurangi. Ini 1 ya. Kalau tidak ada angka berarti 1. 5 kurangi 1 ya 4X. Nah, lalu di sini ini variabelnya hurufnya A. Kita lihat pangkatnya. Oh, ini pangkatnya 2, pangkatnya 2, pangkatnya 2. Oh, sama. Jika sama, maka jawabannya A pangkat 2 juga. Ingat ya, tidak mempengaruhi bentuk variabel. Kalau soalnya variabelnya A pangkat 2, maka jawabannya pun A pangkat 2. Kita jumlahkan angkanya. 2 tambah 7, 9. 9 kurangi 5, 4. Nih. Kita kembali ke nomor 8. Ini AB. Oh, ini digabungin ya, AB. Oh, di sini juga ada AB. Pangkatnya pun sama, 1 semua. Ini berarti bisa dijumlah. Lalu di sini ada A pangkat 2B. Ini A-nya pangkat 1, ini A-nya pangkat 1. Oh, berarti sama ini nggak boleh dijumlah. Ini ada tidak?
temennya? Oh, nggak ada. Kalau tidak ada temennya, si ini tetap ditulis. Nih, kayak gini ya. Min 4A kuadrat B. Maka jawabannya min 4A kuadrat B. Karena dia tidak ada temennya. Kalau tidak ada temennya tetap ditulis. Nah, kan di sini jika ada variabel yang berbeda, tetap apa adanya. Dia tidak punya teman lagi, A kuadrat B, maka tetap ditulis A kuadrat B. Lalu yang sama apa? Yang sama ini 5, 3, 5 tambah 3, 8. Ini kan di sini AB, di sini AB, maka jawabannya juga AB. Atau kalau pengen gampangnya 5 kotak kue tambah 3 kotak kue. Kan ini AB, ini AB. Ibu AB ibaratnya kotak kue. Berarti ada 8 kotak kue. Ini karena tidak ada temannya tetap ditulis. Ingat ya, jika tidak ada pasangan untuk menjumlah atau mengurangi tetap ditulis. Nah, terakhir 7M kurangi 8N kurangi 9M kurangi N. Nih, variabel yang sama mana? Ini M. Ada lagi M tidak? Oh, ini ada M. Jika ada M yang sama, kita gabungkan. 7M minus 9M. Nih, 7M minus 9M. Ini N. N punya lagi nggak temennya? Oh, ada nih temen N. Min 8N min N. Min 8N min N. Karena di sini ada huruf yang sama atau variabel yang sama, kita kurangi M, maka jawabannya M. 7 kurangi 9, ya min 2. Lalu N, ini N. Ini berarti otomatis angkanya 1 ya. Min 8, min 1. Hutangnya 8, hutangnya 1. Berarti ada min 9N. Ini pengurangan ini masuk ke materi aljabar yang kemarin, materi bilangan yang kemarin ya. Jadi jawabannya min 2M min 9N. M sama N bisa dikurangi nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena M sama N itu berbeda. Yang M ini kotak, yang N ini lingkaran, nggak bisa dijumlahkan. Jika ada variabel yang berbeda, jangan dijumlah. Nah, ini kan udah berbeda, berarti nggak boleh dijumlah. Ini berarti jawabannya. Perkalian aljabar. Nah, kalau syarat perkalian aljabar itu semua dikalikan, walaupun variabel dan koefisiennya beda. Angka kali angka, variabel kali variabel. Jika variabelnya sama, pakai aturan kata. Kali pangkatnya jadi tambah. Jika variabelnya berbeda, kesatukan aja. Gimana? Contohnya kita masuk ke contoh aja ya. X kali X. Nah, kalau di perkalian nggak usah ngelihat variabelnya harus sama, enggak, langsung aja. X kali X. Karena variabelnya di sini sama, maka ada aturan kata nih. Kali pangkatnya jadi tambah. Kan ini koefisiennya 1 ya. Angka kali angka. 1 kali 1, 1. Sekarang variabel kali variabel. X pangkat 1 kali X pangkat 1. Nah, ada aturan kata. Kata itu kali, ini perkalian kan ya. Jadi pangkatnya ditambah. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi X pangkat 2. Maka jawabannya 1X pangkat 2. Atau bisa kita tulis X pangkat 2. Kan 1 jarang ditulis ya. Ibu ulangi lagi di sini. Pangkatnya itu kita jumlahkan. 1 tambah 1 jadi 2. Kata kali perkalian, pangkatnya jadi ditambah. Masuk ke sini. Lalu bagaimana kalau misalkan variabelnya beda? Kalau tadi di penjumlahan, ini nggak bisa dijumlah. Tetap tulis X tambah Y. Tapi kalau di perkalian, gabungin aja. Nih, jika variabelnya berbeda, satukan aja. X kali Y, kita tulis aja XY. Satuin aja, nggak diapa-apain. Nah, lalu di sini nomor 3, 3X pangkat 2 dikali 5X. Bu, ini kan variabelnya sama, pangkatnya beda. Nah, kalau pangkatnya beda, kalau di perkalian kalikan aja. Beda sama penjumlahan ya. Angka kali angka dulu. 3 kali 5, 15.
Pokoknya kalau di perkalian, angka kali angka dulu. 3 kali 5, 15. X pangkat 2 kali X. Dari mana X pangkat 3? Nih, di sini kan X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Ingat aturan paka, kali jadi tambah. Jadi X 2 tambah 1. Jadinya X pangkat 3. Paham ya? Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, 7M pangkat 5 kali min 2N pangkat 3. Pokoknya angka kali angka dulu. 7 kali min 2, min 14. Sekarang M pangkat 5, N pangkat 3. Karena ini bisa nggak dijumlahkan jadi MN pangkat 8? Nah, nggak bisa ya. Kak, nah di sini kan jika variannya berbeda satukan aja. Jadi kalian tinggal satuin aja. M pangkat 5, N pangkat 3. Tinggal ditulis seperti ini. Boleh nggak jadi MN pangkat 8? Nggak bisa. Jadi tetap kita tulis M pangkat 5, N pangkat 3. Jika variabelnya berbeda satukan aja. Artinya kalikan aja. Paham ya? Jadi kita buat kesimpulan kalau yang bisa dijumlah dengan aturan kata itu apa? Yang hurufnya sama. Kalau hurufnya sama, itu bisa pakai aturan kata. Nah, lihat nomor 5. Angka kali angka 5 kali 3, 15. Ada X, ada X. Oh, bisa kita jumlah ya. X pangkat 2, di sini X pangkat 1. 2 ditambah 1, 3. Lalu ada Y, ada Y. Oh, di sini Y-nya juga 1. 1 tambah 3, 4. Nah, maka kita bisa tuliskan 15 X pangkat 3, Y pangkat 4. Jika variabel di sini X, Y, maka di sini pun pasti jawabannya X, Y juga ya. MN pasti MN. Lalu XX pasti X aja, karena kan tadi dijumlah. Diulangi lagi ya. Angka kali angka 5 kali 3, 15. Terus kemudian X, lihat ada variabel yang sama, ada X sama X. X-nya pangkatnya di sini 2, X-nya di sini pangkatnya 1. 2 tambah 1 jadi 3. Y-nya 1, di sini Y-nya 3. 1 tambah 3, 4. Seperti itu ya. Untuk perkalian. Nah, sekarang pembagian. Pembagian syaratnya sama ya. Kalau angka bagi dengan angka, variabel bagi dengan variabel yang sama. Lalu kalau yang variabel yang berbeda bagaimana? Ditulis aja, jangan dirubah apa adanya. Sama kayak tadi perkalian. Nah, tapi pakai aturannya baku. Kalau tadi perkalian kita pakai aturan paka ya. Kalau baku pangkatnya jadi dikurang. Oh, di sini ada keterangan. Jika variabel atau apapun dipangkatkan 0, pasti jawabannya adalah 1. Nah, kita cek ke soalnya. X dibagi X. Artinya, ini kan pangkat 1, pangkat 1. Kita pakai, karena variabelnya sama, itu kita pakai aturan baku. Kalau tadi perkalian itu kan ditambah ya, 1 tambah 1. Tapi kalau pembagian itu dikurangi, 1 kurangi 1 jadi 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi kalau bagi itu dikurangi pangkatnya. Nah, sekarang 2, oh nih bagi angka bagi angka. Ini angkanya nggak ada, berarti jawab angkanya berarti 1 ya. 2 dibagi 1, 2. Nih jawabannya 2. Sekarang X dibagi X. X dibagi X, nih balik lagi ke atas. X dibagi X itu 1. Berarti 2 kali 1 yaitu 2. Nah, ada juga kalau kalian enak itu pakai sistem coret ya. Nih, X dibagi X. Nah, ini kalau dipakai sistem coret itu enaknya dikebawahkan ya, memakai per 2X per X. X dibagi X itu kan tadi jawabannya 1 ya, maka kita bisa coret X, X. Oke, warnanya kita ganti jadi hitam. X, X-nya kita hapus. Jadi jawabannya berapa di sini?
Jawabannya adalah 2. Lebih enak kalau pembagian itu pakai sistem coret. Nomor 3. 4x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2. Angkanya dulu ya. 4 bagi 2, jawabannya 2. Nah, lalu di sini x, ini x. Oh, variabelnya sama. Jika variabelnya sama, berarti pangkatnya bisa dikurangi. 3 kurangi 2, jawabannya 1. Maka jawabannya 2x. 2x pangkat 1. Bu, saya mau pakai sistem coret, boleh? Boleh. Kalau pakai sistem coret, enaknya kita pakai per ya. 4 dibagi 2, pasti jawabannya 2. Nih, 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, 3, 2 dikurangi 1. Nah, jadi 2X pangkat 1 atau 2X. Paham ya? Jadi 2X pangkat 1. Lalu nomor 4. Nomor 4, 12A pangkat 6, B pangkat 2 bagi 3 kuadrat B. Di sini ada A, ada B, di sini juga ada A, ada B. Wah, kalau ada A sama ada B, berarti bisa dikurangi ya. Kita inikan dulu. 12 bagi 3, 4. Angka bagi angka dulu. 12 bagi 3, 4. A sama A. A pangkat 6, A pangkat 2. Maka 6 kurangi 2, berarti A pangkat 4. Lalu B, B pangkat 2, B-nya berarti pangkat 1 ya. Berarti 2 kurangi 1, maka jawabannya 1, B. Jadi 4A 4, B 1 atau 4A pangkat 4, B pangkat 1. Kalau pakai sistem coret, kita pakai per dulu ya. 12 bagi 3, jawabannya 4. Nih, jawabannya 4. Lalu A sama A. 6 kurangi 2, 4. Jadi A pangkat 4. Ini kan 6, 2. Jawabannya 4. B sama B. Ini kan pangkatnya 1 ya. 2 kurangi 1, ya 1. Maka jawabannya 4. A pangkat 4, B. Nomor 5. Nomor 5, 3M kuadrat NP pangkat 4 bagi 9M kuadrat N pangkat 3P pangkat 3. Kalau ibu senangnya pakai sistem per ya. Tulis 3M kuadrat NP pangkat 4 per 9M kuadrat N pangkat 3P pangkat 3. Kita coret. 3 bagi 9. Ini nggak bisa ya. Pasti 3-nya di sini. Maka kita tulis 3-nya di bawah. Berarti di atas 1. 9 bagi 3 ya 3. Angka yang paling gede kan 9, berarti 3-nya ada di bawah, di atas 1. 2, ini M, ini M. Lihat pangkatnya, ini 2, ini 2. 2 sama 2, 0 ya. Makanya coret. Ini dicoret, ini habis. Maka di sini jawabannya nggak ada M, karena ini 2, ini 2. 2 kurangi 2, 0. Ini anggapnya berarti 1 ya. Maksudnya 1, di sini 1. N, ini N pangkat 1, ini N pangkat 3. 3 kurangi 1 berarti di sini 2. Maka N-nya pangkat 2. Kenapa ada di bawah? Karena 3-nya kan yang paling gede angkanya ada di bawah. P pangkat 4, P pangkat 3. Ini P, ini P. 4 sama 3. 4 sama 3. 4 kurangi 3 ya 1. P-nya kenapa di atas? Kan angka yang paling gede di sini 4-nya ada di atas. Kalau masih bingung, ibu jabarkannya seperti ini ya. Jadi 3 per 9 itu kan jawabannya jadi 1/3. M kuadrat per M kuadrat. Ini kan 1. N per N pangkat 3. Ini kan 1 ya. 3 kurangi 1 ya 2. Nah, kenapa Bu N kuadratnya ada di bawah? Karena kan si pangkat paling besarnya ada di bawah, ada di pecahan. Beda sama yang ini. Sekarang yang P pangkat 4 dibagi P pangkat 3. Ini kalau dipecah satu-satu ya. 4. Nah, ini angka yang paling gede ada di atas. 4 kurangi 3.
Jawabannya 1. Berarti di sini. Nah, berarti P pangkat 1-nya ada di atas karena angka yang paling besarnya itu ada di atas. Lalu di sini angka yang paling gede pangkatnya itu ada di bawah. Maka kita mulainya dari sini, dari bawah. 3 kurangi 1, ya berarti 2. Kalau ini angka yang paling gede di atas, 4 kurangi 3, ya 1. Berarti P pangkat 1-nya ada di atas. Paham ya? Di sini ada, biar kalian bisa membedakan ya. X tambah X itu 2X. Karena kan di sini variabel dan pangkatnya sama, 2X. Kalau X tambah Y itu karena beda variabel tetap ditulis X tambah Y. X kurangi X itu 0. X tambah X 2X. X kurangi X 0. X kurangi Y karena variabelnya beda tetap ditulis. Gampangnya itu kalau kalian pakai ini ya, pakai pemisalan. 1 baju tambah 1 baju, jadi ada 2 baju. 1 baju tambah 1 celana, jadi 1 baju 1 celana. Nggak bisa digabungin jadi 2 baju celana. 1 baju dikurangi 1 baju, ya habis bajunya jadi 0. 1 baju kurangi 1 celana, jadi 1 baju kurangi 1 celana, kan nggak bisa dikurangi. Lalu kalau perkalian itu X kali X, maka X jawabannya X lagi. Seperti ini ya, X tambah X, jawabannya X. Cuman kalau ini ditambah, jadi ditambah. Kalau dikali, pangkatnya yang ditambah, X pangkat 2. 1 tambah 1, jadi 2. X kali Y itu kalau ditambah itu tetap, ini juga tetap, cuman nggak di, jadi langsung digabungin aja XY. X bagi X itu 1. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah ini berarti dikurangi ya, 3 kurangi 2, ya 1. Tetap variabelnya itu tetap ditulis hanya 1 kali X. X ini kan XY. X bagi Y. Nah ini sama ya, jika variabelnya berbeda tetap ditulis X bagi Y, X bagi Y. Pokoknya kalau yang variabelnya berbeda itu tetap ditulis. Kalau perkalian digabungkan saja. Kalau penjumlahan atau pengurangan tetap ditulis apa adanya sesuai dengan soal. Oke. Di sini ada latihan dari 1 sampai 15, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.